Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da ma ba'd. As'alullah subhanahu wa ta'ala an yamunna 'alaina bi'ilmin nafi' wa amalin shalih wa an yufaqqihana fid din وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الله الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Bulughul Usul karya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullahu taala. Dan kita hari ini akan membahas lanjutan daripada pembahasan mutlak dan muqayyad yang sudah kita bahas di pembahasan minggu sebelumnya. Kita sampai ke dalam wa in kana. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa in kana ahaduhuma muthbatan. Wa in kana, dan jika salah satu dari keduanya yaitu mutlak dan muqayyad. Jadi domir huma-nya kembali kepada mutlak dan muqayyad. Wa in kana ahaduhuma, jika salah satu di antara keduanya muthbatan, bersifat musbat, ya, positif, ya, amron au khobaron, baik sesuatu yang positif yang ditetapkan itu adalah perintah ataupun khobar, ya, informasi. Wal akhor khilafuhu, ya, wal akhoru khilafahu, ya, dan salah satu yang lainnya kebalikannya, ya, artinya manfi, negatif. Jadi salah satunya positif, salah satunya negatif. Nahyan au nafyan, baik itu adalah seperti nahi, larangan, au nafyan atau penafian. Ya, nahu semisal a'tik rokobatan, ini kan perintah, ya, musbat, positif nih, a'tik rokobatan, bebaskanlah budak. Kemudian dalam di sini a'tik rokobatan datang mutlak secara perintah, ya, positif, mutlak rokobah, lafadz rokobah mutlak, dan dia datang dalam kalimat positif. Kemudian dalam konteks yang lain disebutkan la ta'tik la tu'tik raqabatan kafiratan, jangan engkau bebaskan budak kafir. Datang lafadz mutlak itu dengan qaid batasan kafiratan, tetapi datang dengan lafadz dengan kalimat negatif, ya, dengan kalimat negatif yaitu berupa larangan. Nah, kalimat a'tik raqabah la tujzi raqabatan kafiratan, maka tidak mencukupi apabila yang dimerdekakannya adalah budak kafir, ya. Ya, jadi a'ti raqabatan la tujzi raqabatan, atau contoh yang lain, contoh yang lain, ini contoh yang lain. A'tik raqabatan dan kalimat satunya lagi la tujzi, ya, raqabatun kafiratun dengan kalimat manfi. Atau contohnya a'tik raqabatan mu'minatan. Ini perintah dan dia qaid, dibatasi dengan mukminah. Dalam konteks yang lain la tu'tik raqabatan, negatif tapi mutlak. Tujzi raqabatun mu'minatun la tujzi raqabah. Nah, intinya salah satunya ada yang negatif, salah satunya ada yang positif. Baik yang negatifnya ada dalam mutlak ataupun ada dalam muqayyad, ya. Jadi kadang kalau mutlaknya negatif, muqayyadnya positif. Kalau muqayyadnya negatif, mutlaknya kalau muqayyadnya positif, mutlaknya yang negatif dan seterusnya. Nah, ketika dalam keadaan itu semua, quyida al-mutlaqu, maka si mutlak itu dibatasi bidid di sifat dengan sifat kebalikannya. Fil muqayyad, di dalam muqayyad. Liyajtami'a, supaya berkumpul keduanya. Wa yuqayyadu fil mithalain al-awwalain bil iman. Maka pada dua contoh pertama itu dibatasi dengan iman,
wa fil akhiraini, dan dalam dua contoh di bawahnya bil kufur, dengan dibatasi dengan kekufuran. Ya. Jadi quyida al mutlak, si mutlak itu dibatasi bidid bisifah, dengan kebalikan sifatnya. Contoh yang pertama, a'tik raqabatan la tu'tik raqabatan kafiratan. A'tik raqabatan la tujzi raqabah kafirah. Ya. Maka di sini kan di awal di dalam kalimat ini, jangan engkau bebaskan budak kafir. Berarti kan kebalikannya apa? Kalau membebaskan budak mukmin sah. Maka budak mukmin ini itu membatasi kalimat a'tik raqabah yang pertama yang mutlak. Yang ini a'tik raqabah, bebaskan budak. Yang ini la tujzi raqabatun mukminah. Tidak mencukupi kafir, budak kafir. Berarti kalau budak mukmin mencukupi. Nah, pemahaman budak mukmin itu yang diambil dari pemahaman kebalikan itu membatasi kemutlakan dari kalimat yang pertama ini. Begitu juga ini a'tik raqabah mukminah la tu'tik raqabah. Ya. Bebaskanlah budak mukminah. A'tik raqabah mukminah. Di sini la tu'tik raqabah, jangan kau bebaskan budak. Berarti di sini maksudnya jangan bebaskan budak mana? Kafirah. Budak kafir. Kenapa di kalimat sebelumnya kan dibatasi mukminah? Berarti kalau budaknya kafir tidak mencukupi. Itu jazi. Contohnya yang lain la tu'tik raqabah, bukan. Ini itu jazi raqabatun mukminah, mencukupi budak mukmin, la tujzi raqabah. Tidak mencukupi satu budak. Maka budak ini maksud di sini siapa? Kafirah. Karena kebalikan dari sifat mukminah ini. Itu kalau salah satunya negatif, salah satunya positif. Jadi kebalikan daripada muqayyadnya itu, itulah yang membatasi lafadz mutlaknya. Ya wa illa, kalau tidak, yaitu bi an kana manfiyaini, keduanya mutlak muqayyadnya saling menafikan, au manhiyaini, atau keduanya saling melarang, au ahaduhuma manfiyan wal akhar manhiyan, atau salah satunya manfi, salah satunya manhi, dilarang. Nahu semisal la yujzi itku mukatab, tidak sah membebaskan budak mukatab. Dalam kalimat yang lainnya, la yujzi itku mukatab kafir. Ini sama-sama menafikan, ya tidak ada yang positif. Atau la tu'tik mukataban, la tu'tik mukataban kafir. Nahi nahi. La yujzi itku mukatab kafir, la tu'tik mukatab. Nahi nafi. Atau la yujzi itku mukatab, la tu'tik mukatab kafir. Nafi nahi. Nah itu semua bentuk, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 4 apa? 4 bentuk ini, 4 gambaran ini, quyida al-mutlak biha, maka lafadz mutlak itu harus dibatasi biha, dengan sifat tersebut, fil asah, menurut pendapat yang sahih, menurut pendapat yang sahih. Ya, minal khilafi fi hujjati mafhumil mukhalafah, karena dibangun berdasarkan perbedaan akan kehujahan mafhum mukhalafah. Kita kan dalam madhab Syafi'i sudah jelas mafhum mukhalafah itu termasuk hujjah, termasuk sesuatu yang bisa dijadikan sebagai dasar argumentasi, berbeda dengan madhab Abu Hanifah yang menolak adanya mafhum mukhalafah. Sehingga kalau dalam madhab kita, jika ada nafi, nafi, nahi, nafi, nafi, nahi, 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 maka masing-masing lafadz qaid itu membatasi mutlak yang lainnya. Sehingga kalau kalimat pertama, la yujzi'idku mukatab, la yujzi'idku mukatab kafir. Maka mukatab di sini yang dimaksud adalah mukatab kafir. Jadi tidak mencukupi membebaskan budak mukatab yang kafir. Sini la tu'ti mukataban, la tu'ti mukataban kafirat, maka maksud di sini mukatab apa? Kafirat. Dan seterusnya, lafaz mutlaknya masing-masing dibatasi dengan sifat. Oke. Sampai sini paham ini? Ada yang mau ditanyakan dulu? Paham. Ada yang nanyain, paham? Ya. Kalau tidak ada, lanjut ya. Wahia,
yaitu al-mas'alah, masalah ini hinaidin ketika itu khosun wa'am, adalah masalah khusus dan umum. Ya, li umumil mutlaq fi siyaqin nafi asyamil linnahi. Karena keumuman mutlak dalam konteks nafi yang mencakup nahi. Wa yakunu al-muqayyad mukhassisun la muqayyidan. Maka ketika itu muqayyad itu adalah sesuatu yang mengkhususkan, bukan yang membatasi. Ya. Jadi dia dihukumi seperti am dan khos. Seketika itu juga. Kenapa? Karena di situ ada nakiroh dalam konteks negatif. Kalau nakiroh dalam konteks negatif, itu namanya lafaz umum. Sehingga ini bisa dikatakan muqayyad kayak la yujzi'kum katam kafir. Maka kafir ini lafaz khos. Karena dia membatasi keumuman. Sehingga ini dibatasi oleh khos. Ini umum. Mukatab ini lafaz umum, bukan mutlak. Kenapa? Karena nakiroh dalam konteks negatif. Sedangkan mutlak itu adalah nakiroh dalam konteks positif. Ya, maka beliau berkatakan masalah ini ketika itu berarti khos dan am. Ya, jawabannya li umumil mutlak fi siyaqi an-nafi. Karena keumuman mutlak dalam konteks penafian yang mencakup lin nahi juga nahi. Ya. Paham ya? Berikutnya adalah ikhtilaful hukmi al-mutlaq wal muqayyad. Ya, perbedaan hukum mutlak dan muqayyad. Ini udah kita bahas semuanya ya, yang di minggu kemarin ini, yang ada 4 bentuk itu. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari mengatakan wa ini ikhtalafa hukmuhuma. Jika hukum keduanya berbeda, yaitu hukum mutlak dan muqayyadnya berbeda, ma'attihadi sababihima, dengan adanya kesamaan sebab. Kama fi qaulihi ta'ala fi tayammum, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala dalam bab tayammum, Allah mengatakan famsahu biwujuhikum wa aydikum, sedangkan wa fil wudu faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ini kan hukumnya sama. Apa hukumnya? Hukumnya berbeda. Sebabnya sama, yaitu apa? Hendak ingin sholat dan dia dalam keadaan hadas, ya, itu sebabnya sama. Dia harus tayamum atau wudu. Tapi hukumnya beda. Dalam ayat tayamum Allah menyebutkannya mutlak wa aidikum. Dalam ayat wudu Allah menyebutkannya di mutlak itu dibatasi dengan ilal marafiq. Ilal marafiq itu namanya muqayyad. Ya, muqayyad, membatasi tangan itu sampai sikut. Nah, wasababuhuma al hadas. Sebab keduanya sama, hadas. Ma'al qiyami ila shalah, ketika hendak salat au nahwiha atau yang sejenisnya. Wa ikhtilaful hukmi, sedangkan hukumnya berbeda min mashil mutlak, dari mengusap tangan dalam tayamum secara mutlak, karena Allah mengatakan wa aidikum, dan tangan kalian enggak dibatasi oleh apapun. Wa ghuslul muqayyad bil mirfaq atau marfiq sama. Sedangkan dalam wudu tangan itu dibatasi dengan ilal marafiq sampai sikut. Ilal marafiq itu namanya muqayyad. Kan kita udah bahas ya, muqayyad itu harus berupa sifat, dan sifat yang dimaksud dalam muqayyad itu bukanlah na'at secara khusus dalam ilmu nahwu, tapi lafaz apapun yang itu bisa berfaedah sebagai sifat. Ya, zahirun itu sangat jelas. Idil mashu, karena mengusap, khilaful ghusli adalah kebalikan dari membasuh. Nah, ini nggak disebutkan. Nah, dalam madzhab Syafi'i, kemutlakan aidikum dalam ayat tayamum ini harus dibatasi dengan muqayyad yang ada dalam ayat wudu. Ya, menurut pendapat yang ashah. Karena dia sebabnya sama, walaupun hukumnya berbeda. Kemudian ikhtilafus sababil mutlak wal muqayyad. Aw ikhtalafa sababuhuma, atau sebab keduanya berbeda, ma'attihadi hukmihima, dengan kesamaan hukum keduanya. Walam yakun thamma muqayyadun fil mahallain, dan tidak ada yang membatasi fi mahallain, di dua tempat itu. Bimutanafiyaini, dengan saling menafikan. Ya. Jadi dua-duanya positif. Yang satunya mutlak, yang satunya negatif. Yang satunya mutlak, yang satunya muqayyad. Sebabnya beda, tapi hukumnya sama. Contohnya apa? Kama fi qaulihi ta'ala fi kafaratil dhihar. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala dalam kafarat dhihar, fatahriru raqabatin, maka bebaskanlah budak. Mutlak, raqabah.
Bisa mukminah, bisa kafirah. Wa fi kafaratil qatl, sedangkan dalam kafarat membunuh, Allah mengatakan fatahriru raqabatin mu'minatin. Maka bebaskanlah budak perempuan. Nah, ini sebabnya beda. Yang satu sebabnya karena kafarat zihar, yang satu sebabnya karena kafarat qatl. Tapi hukumnya sama, apa? Membebaskan budak. Yang satu mutlak, yang satu muqayyad. Nah, apakah lafaz yang mutlak itu harus dibawa kepada muqayyad ayat yang lain itu? Ya. Maka jawabannya dalam madzhab Syafi'i ya. Kemutlakan raqabah di sini harus dibawa kepada qaid mukminah. Maka tidak sah di sini membebaskan budak kecuali harus budak perempuan mukminah. Nah, kita udah bahas semuanya. Kalau dalam madzhab Hanafi kan tidak, ya tidak boleh karena masing-masing harus berdiri sendiri. Atau karena sama muqayyadun kadzalik, atau di sana juga ada muqayyad wa kana al-mutlaq, sedangkan mutlak aula lebih utama bitakid untuk dibatasi bi ahadihima dengan salah satu dari keduanya, minal akhar dari yang lain, min haitsul qiyasu dari sisi qiyas, kama fi qaulihi ta'ala fi kafaratil yamin, sebagaimana dalam firman Allah taala di dalam kafarat yamin, fasiyamu thalathati ayyam, maka puasa 3 hari. Ini mutlak ya. 3 hari ini Allah tidak mengatakan apakah harus mutatabi'ain, maksudnya harus berurutan, apakah boleh dipisah. Ini mutlak. Wa fi kafarati dzihar, sedangkan dalam kafarat dzihar Allah mengatakan fasiyamu syahraini mutatabi'ain. Dibatasi dengan kalimat mutatabi'ain, harus berurutan, harus saling terus-menerus, tidak boleh ada jeda. Wa fi shaumi tamattu, sedangkan dalam shaum tamattu yaitu haji ya. Fasiyamu thalathati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Puasa 3 hari di dalam haji dan 7 hari ketika pulang. Di sini dibatasi 3 hari ketika masih di Mekah, 7 hari ketika pulang. Ya, quyida al-mutlaq bil muqayyad. Maka yang mutlak itu dibawa kepada muqayyad. Ay humila alaihi qiyasan fil asaf fala budda min jami'in bainahuma. Maka dibawa kepadanya secara kias menurut pendapat yang sahih, fala budda min jami'in, maka mesti untuk digabungkan bainahuma, antara keduanya. Oke. Wa huwa fil mithal awal, dan dia dalam contoh pertama yaitu fasiyamu thalathati ayyam, itu mujibu at-tuhur, mengharuskan untuk at-tuhur, suci ya. Suci daripada kafarat yamin. Wa fi tsani, sedangkan dalam kedua yaitu fasiyamu syahrain mutatabi'ain, hurmatu sababihima min adh-dhihar wal qatl. Adalah keharaman sebab keduanya yaitu daripada zihar dan membunuh. Sedangkan yang ketiga an-nahyu 'anil yamin wa dzihar, melarang daripada sumpah dan zihar. Fahamlul mutlaq fihi ala kafarati dzihar fi tatabu aula min hamlihi ala shaumit al-mutamatti' fi tafriq littihadihima fil jami' wa tamthil bihi innama huwa ala al-qaulil qadim. Nah, ini ya, ini sebenarnya berkaitan dengan hukum keduanya itu sama-sama disuruh mengharuskan dia puasa hukumnya. Sama kan hukumnya harus puasa. Cuman sebab atau mujib atau yang mengharuskan mereka puasa itu berbeda-beda. Ya kan? Dalam kafarat dihar ya dikatakan, contohnya hukumnya nih dalam contoh yang lain, a'tik raqabah. Ya. Alhamdulillah. Oh ini. Oke, kita kembali lagi. Atau ya
aw kana aula bi ahadihima qiyida qiyasan fil ashah. Atau salah satunya lebih utama ya daripada atau salah satunya lebih utama maka dibatasi secara qiyas fil ashah. Di sini contohnya fasiyamu thalathati ayyamin. Dalam kafarat dhihar fasiyamu syahrain mutatabi'aini. Dalam puasa tamattu fasiyamu thalathati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Quyida al-mutlaq bil muqayyad ay humila alaih qiyasan fil ashah fala budda min jami'in bainahuma. Di sini kemutlakannya itu salah satunya ada yang lebih utama daripada salah satunya. Jadi bisa mutlak bisa muqayyadnya itu lebih utama. Kalau sini dikatakan wa kana al-mutlaq aula bit taqyid, dan mutlak itu lebih utama untuk ditakyidi bi ahadihima dengan salah satunya. Ya. Maka dia ditakyidi dengan secara kias tapi ya, secara kias karena adanya sifat kesamaan yang lebih utama. Nah, di sini dikatakan fahamlul mutlaq fihi ala kafarati dhihar fit tatabu aula min hamlihi ala sawm at-tamatu fit tafriq littihadihima fil jami'. Maka membawa kemutlakan di dalamnya atas kafarat dhihar fit tatabu aula lebih utama min hamlihi daripada membawanya kepada sawm mutamati fit tafriq. Ya, ini sedikit membingungkan. Kalau di dalam contohnya ada juga contohnya saling menafikan di sini. Hmm. Kalau di sini dikatakan ya fahamlul mutlaq fihi ala kafarati dhir fi tatabu aula min hamlihi ala sawmi tamattu fi tafriq littihadihima fil jami'. Nah, pertama ya. Oke, saya udah paham. Pertama, fasiyamu thalathati ayyam, puasa pada 3 hari dalam kafarat yamin itu kan mutlak. Mutlak gitu ya. Sedangkan dalam 2 ayat setelahnya, fasiyamu syahrain mutatabi'ain itu ditakyidi. Lafadznya muqayyad dengan mutatabi'ain, dan lafadz kedua salah satu ayyam fil haji wa sab'atin idza raja'tum muqayyad. Nah, pertanyaannya di sini ayat pertama salah satu ayyam, apakah itu harus dibatasi dengan tatabu atau dibatasi sebagaimana ayat tamattu? Maka di sini dikatakan fahamdul mutlaq fi, maka membawa kemutlakan dalam ayat kafarat yamin ala fahamlul mutlaq fi, maka membawa kemutlakan fi di dalam kasus ini ala kafarati dhihar, atas kafarat dhihar fit tatabu, di dalam tatabu aula lebih utama min hamlihi ala shaumit tamattu, dari saum tamattu fit tafriq. Kenapa? Littihadihima fil jami', karena keduanya bersatu dalam jami' ya, satu sifat yang sama. Apa sama-samanya? Ini kafarat yamin ya dengan kafarat dhihar itu sama-sama sebabnya ya adalah keharaman. Makanya di dalam catatan kakinya di sini wahwa hurmatu sababihim, itu sebabnya sama-sama keharaman keduanya. Ya, berbeda dengan saum tamattu, sebabnya bukan karena sesuatu yang haram, tapi dia melanggar saja. Tapi kalau kafarat yamin, dia harus puasa 3 hari karena sebab melanggar sumpah, keharaman, haram melanggar sumpah. Ini puasa 2 bulan karena sebab apa? Melakukan keharaman, yaitu zihar. Maka salah satu ayam di sini lebih utama dibatasi dengan mutatabi'ain. Sehingga di sini harus puasa 3 hari berturut-turut daripada puasa 3 hari yang boleh dipisah sebagaimana dalam tamattu. Tapi di sini dikatakan wa tamtsil bihi innama huwa ala qaulin qadim. Tapi contoh dengan hal ini sesungguhnya itu berdasarkan qaul qadim. Ai min wujubi tatabu fi kafaratil yamin wa la yatamasha 'ala al-jadid al-qa'il bi adami wujubihi li dalil akhar wa inna ma lam yujibu at-tatabu fi shaumi kafaratil yamin bi qira'ah mutatabi'at.
Lamma sahha darb isnadu an Aisyah nazaltu fasiyamu thalathati ayyamin mutabi'in fasaqat ay nusikhat tilawatu hukman. Jadi kalau jadinya Imam Syafi'i puasa puasa untuk kafarat yamin tidak mesti mutatabi'at, tidak mesti berturut-turut. Tapi ini dalam contoh ya. Ini dalam contoh ini. Ini tidak saling menafikan. Ini mutlak, ini muqayyad. Nah, maka dan mutlak itu lebih utama ditakyid dengan salah satunya. Ini ada yang mutatabi'ain, ini ada yang tafriq. Mana yang lebih utama untuk membatasi ini ayam? Jawabannya adalah mutatabi'ain. Ini lebih utama. Kenapa? Karena dia sebabnya sama dengan ini, yaitu sebabnya sama-sama keharaman. Daripada ini sebabnya bukan keharaman. Paham nggak kira-kira maksudnya? Kalau dalam mazhab Hanafi mah ini masing-masing berdiri sendiri karena beda sebab. Paham nggak kira-kira ini maksudnya? Perlu diulang nggak? Boleh, Ustaz. Ya. Ya ini sebenarnya sesuai dengan apa yang saya bahas juga sebenarnya. Yaitu apabila sebabnya sama tapi hukumnya beda. Nah, maka kalau menurut mazhab Hanafi apa? Gak boleh kan? Masing-masing berdiri sendiri. Kalau dalam mazhab Syafi'i maka masing-masing saling mentakidi. Kan yang pertama itu apa tadi teh? Puasa 3 hari ya. Puasa 3 hari. Fasiyamu thalathati ayyamin. Ini ayat pertama. Kemudian ayat keduanya fasiyamu syahraini mutatabi'aini. Yang terakhir fasiyamu thalathati ayyamin fil haji. Wa sab'atun idza raja'tum. Oke. Lihat di sini ini mutlak 3 hari. 3 hari ini tidak dijelaskan apakah harus berurutan atau boleh dipisah-pisah. Sekarang puasa, besok enggak, besoknya enggak, terus puasa lagi, dihitung 2. Nah, itu namanya tafriq dipisah. Atau harus mutatabi'ain berurutan. Jadi harus sekarang puasa, besok harus puasa lagi. Kalau besok enggak puasa, maka hari ketiganya dianggap satu lagi. Ini mutlak. Nah, sedangkan ini dibatasi. Apa? 2 bulan berturut-turut. Ini juga dibatasi secara terpisah. Tidak usah berturut-turut 3 hari ketika haji, 7 hari ketika pulang. Artinya ini tafriq. Ya. Kalau ini kan harus tatabu. Nah, pertanyaannya, ayat ini salah satu ayam itu dimuqayyadi kemana? Ke tatabu atau ke tafriq? Maka kata Madzhab Syafi'i, ayat ini fasiyamu thalathati ayyam lebih utama dibatasi kepada tatabu. Sehingga maknanya harus 3 kali puasa berturut-turut. Kenapa? Karena sebab antara kafarat yamin dengan kafarat zihar itu sama, yaitu hurmah, keharaman keduanya. Sedangkan haji itu kan sebabnya bukan keharaman. Karena sebabnya itu sama, maka salah satu ayam lebih utama ditakhiri dibatasi dengan mutata bi'ain. Ini sama dengan kasusnya adalah ittihadu sabab waqtilafal hukm. Kan kita udah bahas, ya. Kalau sebabnya sama sedangkan berbeda hukumnya apa? Dalam madzhab Syafi'i maka lafaz mutlak ini harus dibatasi dengan muqayyad. Dalam madzhab Hanafi masing-masing berdiri sendiri. Fahim Tom? Insyaallah, Ustaz. Paham sekarang ya?
Makanya dikatakan waqala al-Hanafi la yuhmalu alaih li ikhtilafil hukmi aw sabab fayabqa al-mutlaq ala itlaqihi. Ya. Sedangkan mazhab Hanafi mengatakan kemutlakan itu tidak boleh dibawa kepada muqayyad. Kenapa? Ya karena likhtilafil hukmi, berbedanya hukum, awis sabab atau juga sebab, fayabqa al-mutlaq ala itlaqihi. Maka kemutlakan itu tetap dalam kemutlakannya. Nah, amma idza kana thamma muqayyadun fi mahalain mutanafiyain. Nah, apabila di sana ada muqayyad di dalam dua tempat yang saling menafikan, walam yakunil mutlaq fi tsalitsin, dan mutlak tidak ada yang ketiga, aula yang lebih utama bitakid bi ahadihima min haitsul qiyas, kama fi qouli ta'ala fi qada'i Ramadan. Jadi ada dua, ya, lafaz muqayyad saling menafikan. Dan mutlak itu tidak ada yang lebih utama untuk dikoidi dengan salah satunya. Contoh sajalah dalam firman Allah fa'iddatu min ayyamin ukhar. Ini ayat Ramadhani untuk qada puasa. Dalam kafarat dihar fasiyamu syahraini mutatabi'ain. Ya. Kemudian dalam som tamatu sebagaimana yang sebelumnya, ya. Apa fasiyamu thalathatin, ya, fil haji wa sab'atin fi idza raja'tum. Maka di sini fayabqal mutlaq ala itlaqihi. Kemutlakan itu tetap dalam kemutlakannya, limtina'i taqidihi bihima litanafihima. Karena tercegahnya pentakidan keduanya karena saling menafikan. Wa biwahidin minhum al-intifai murajjihi fala yajibu fi qada'i Ramadan tatabu wala tafriq wa tarjih min syai'. Maka dalam qada puasa Ramadan tidak wajib tatabu berurutan, tidak wajib juga tafriq dipisah-pisah. Ya. Ya, karena di sini saling menafikan. Dalam ayat qada puasa kan fa'iddatum min ayyamin ukhar. Maka dikodoklah min ayyamin ukhar dari hari-hari yang lain. Nah, dari hari-hari yang lain. Nah, hari-hari yang lain kan tidak dibatasi. Berapa bulan, berapa. Ini kan harus 2 bulan berturut-turut. Jadi 3 hari di dalam haji, 7 hari di luar haji. Maka itu saling menafikan. Nah, maka dalam keadaan seperti ini dia tidak ditakidi. Oke, paham ini? Kenapa? Karena sini tidak ada sesuatu yang bisa menggabungkan ketiganya. Kan puasa Ramadan itu sebabnya apa? Sebabnya karena dia tidak berpuasa pada bulan Ramadan karena ada udzur atau tidak ada udzur. Sedangkan kafarat dihar sebabnya apa? Adalah sebabnya karena melakukan zihar, keharaman. Kalau puasa Ramadan ya karena dia melakukan pelanggaran dalam puasa. Jadi tidak ada yang sama dengan dengan kemutlakan min ayyamin ukhar dari sisi sebab, apalagi dari sisi hukum. Ya, berbeda semuanya. Maka ketika itu masing-masing berdiri sendiri. Jadi kesimpulannya ada 4 sebagaimana yang kita bahas kemarin. Kalau sebabnya beda dengan hukumnya beda, maka masing-masing berdiri sendiri. Kalau sebabnya sama, hukumnya beda dalam mazhab Syafi'i maka dibatasi. Kalau sebabnya berbeda, hukumnya sama dalam mazhab Syafi'i dibatasi. Kalau sebabnya sama, hukumnya sama, maka ini ittifaq semua ulama, ya, khilafat mutlak itu harus dibatasi. Jadi itu kesimpulannya. Paham ini? Jadi kesimpulannya 4 yang kemarin kita bahas, cuma di sini pengayaan bahasanya itu lebih merepotkan sebenarnya. Tapi intinya 4 itu. Jadi sekali lagi ya, kalau sebabnya beda, hukumnya beda, maka itu masing-masing berdiri sendiri. Kayak ayat tadi, fa'iddatu min ayyamin ukhar dengan kafarat dihar dengan kafarat haji, itu masing-masing berdiri sendiri karena sebabnya beda, hukumnya beda. Kedua, kalau sebabnya sama, hukumnya berbeda, dalam mazhab Syafi'i si mutlak harus dibatasi dengan yang muqayyad. Mazhab Hanafi tidak. Kalau sebabnya beda, hukumnya sama, mazhab Syafi'i juga sama. Si mutlak itu dibatasi dengan muqayyad, mazhab Hanafi tidak boleh. Yang keempat, kalau sebabnya sama,
hukumnya sama, ini semuanya sepakat, wajib si mutlak itu dibawa kepada yang muqayyad. Baik, ada yang ditanyakan sampai sini? Ada yang ditanyakan dulu? Cukup? Oke, lanjut ya, sedikit lagi lah. Bab baru selesai ini, bab mutlak muqayyad. Selanjutnya adalah bab al-zahir wal mu'awwal. Al-zahir wal mu'awwal. Bismillahirrahmanirrahim. Al-zahir wal mu'awwal. Ini dalam warakat udah pernah kita bahas tentang zahir wal. Al-zahir ya, zahir lughatan secara bahasa al-wadih, sesuatu yang jelas. Wastilahan, sedangkan secara istilah zahir itu madalla, lafad yang menunjukkan ala ma'nan kepada makna, dalalatan zonniyatan, dengan penunjukan yang bersifat zonni. Zonni itu penunjukan yang masih ada kemungkinan salah, tapi dia dugaannya benar. Kalau zon itu kan ya 80-20%. 80% benar, 20% ada kesalahan. Sampai 99. Jadi zahir itu adalah lafaz yang menunjukkan kepada makna dengan penunjukan yang zon. Jadi masih ada kemungkinan. Ai rajihatan, yaitu rajihatan yang kuat bi wad'i lughah, ketika diletakkan secara bahasa, awi syar'i atau syariat, awil urfi atau urf. Fayahtamil ghairu dzalikal ma'na marjuhan, sehingga dia mengandung selain makna tersebut yang bersifat lemah. Kama marra awailul kitab al-awwal, sebagaimana yang sudah dijelaskan pada kitab pertama. Contoh seperti kal asad, lafaz singa. Lafaz singa, pendapat yang makna yang paling kuatnya apa? Makna yang paling kuat itu adalah makna yang ketika disebutkan dalam benak kita langsung terlintas makna itu. Ketika disebutkan asadun, singa, maka yang terlintas dalam benak kita apa? Hewan buas, bertaring, dan seterusnya. Maka hewan, lafaz asad bermakna hewan buas, itu adalah makna rojihnya, makna rojih dari asad. Karena itu adalah makna yang langsung terbesit dalam benak ketika disebutkan. Marjuhun fi rajuli as-suja. Dan dia memiliki kemungkinan makna lain yang lemah, yaitu bermakna lelaki pemberani. Jadi dia ada dua kemungkinan. Memiliki kemungkinan makna singa, hewan buas, memiliki kemungkinan lelaki pemberani. Tapi asad bermakna singa sebagai hewan buas itu adalah makna yang kuat. Kenapa? Karena dia adalah makna yang langsung terbesit dalam benak kita ketika disebutkan. Sedangkan lelaki pemberani tidak. Wassalatu, contohnya rajihatun fi dzati ruku wa sujud syar'an. Salat contohnya, pendapat yang kuatnya adalah memuat makna gerakan yang ada ruku, ada sujud secara definisi syariat. Marjuhatun, dan dia memiliki makna yang lemah fi du'a al-mawdu'ah lahu lughatan. Bermakna doa yang diletakkan secara bahasa maknanya. Jadi salat kalau secara hakikah syariah, makna yang langsung terlintas adalah salat sebagaimana gerakan orang salat. Dan makna lemahnya memiliki kemungkinan makna doa secara bahasa. Dan seterusnya. Go'id sama rajihun fil kharij al-mustaqdar urfan. Ya, go'id itu secara urf bermakna adalah feses ya, feses, kotoran. Karena go'id itu secara urf sudah digunakan oleh orang bermakna kotoran. Jadi ketika disebutkan go'id, langsung terlintas dalam benak itu adalah kotoran. Marjuhun fil makan al-mutmain al-maudu lahu lughatan. Dan memiliki kemungkinan makna lemah, apa itu makna secara bahasanya, berupa tempat yang rendah. Jadi intinya zohir, sekali lagi, lafaz yang menunjukkan kepada makna yang penunjukannya bersifat dhoni, artinya masih ada kemungkinan. Ya, dia memiliki makna kuat, artinya ketika disebutkan langsung terlintas dalam benak kita itu A atau B atau C, baik secara lughah, secara syar'i atau secara uruf, dan dia memiliki kemungkinan makna lain yang itu bermakna majasnya. Yang bermakna majasnya. Nah, wa kharaja al-mujmal, maka dikecualikan dari lafaz zahir adalah lafaz mujmal. Kenapa? Litasawi ad-dalalati fi. Karena mujmal itu penunjukan maknanya setara, tidak ada yang lebih kuat antara satu dengan yang lainnya. Setara semuanya.
Ya. Kemudian dikecualikan juga adalah al-mu'awwal, karena mu'awwal itu penunjukan lafadz kepada makna yang lemah, itu mu'awwal. Juga dikecualikan an-nas, karena nas itu penunjukan maknanya pasti, tidak memuat kemungkinan yang lain. Ya. Paham ini? Jadi di sini kita membahas tentang al-lafzu min haitsu ad-dalalah. Oke, ya. Jadi membahas tentang begitu. Ini lafaz dari sisi penunjukannya. Lafaz dari sisi penunjukannya ada yang disebut dengan an-nas, ada yang disebut dengan al-zahir, ada yang disebut dengan al-mu'awwal, ada yang disebut dengan al-mujmal. An-nas itu adalah madalla dalalatan lafaz yang menunjukkan kepada makna yang pasti yang tidak ada kemungkinan yang lain. Seperti isim alam. Kita sebutkan Zaidun. Maka makna Zaid tidaklah memuat makna lain kecuali orang bernama Zaid ini. Nah, itu namanya nas. Tidak memiliki makna yang lain. Kalau zahir, tadi yang disebutkan adalah madalla dalalatan dhaniyatan. Jadi dia memiliki kemungkinan. Dia memiliki makna yang kuat, memiliki makna yang lemah. Kalau mu'awwal, madalla alal marjuh. Yang menunjukkan kepada makna yang lemah. Jadi asadun bermakna rajulun, suja, lelaki pemberani. Ini adalah makna mu'awwal. Nah, makna yang lemah dari kata asad. Kalau mujmal, ya. Jadi mujmal itu madalla, ya, lafaz yang menunjukkan ala at-tasawi, lafaz yang menunjukkan kepada kesamaan, ya, min haitsu ad-dalalah. Jadi kalau lafaz mujmal itu lafaz yang penunjukan maknanya setara. Contoh salah kata kuru jama dari kata qorun. Qorun ini dia memiliki makna haidun, memiliki makna tuhrun. Nah, antara haid dan tuhrun, mana makna yang ditujukan qorun? Itu tidak ada yang lebih utama. Ketika lafaz qorun disebutkan, maknanya setara haid dan tuhrun. Tidak ada yang lebih utama, tidak ada yang lebih kuat. Jadi ketika disebutkan qorun, makna yang terbesit langsung dua-duanya. Nah, itu namanya mujmal. Ya. Oke, paham sampai sini? Antara nas, zahir, mu'awwal, dan mujmal. Oke, belum sedikit lagi ya. Wa ta'wil dan ta'wil itu hamil zahir adalah membawa lafaz zahir alal muhtamal al marjuh, kepada kemungkinan yang lemah. Fa in humila alaihi, jika dibawa itu lafaz zahir kepada lafaz yang lemah, li dalilin, karena ada dalil, as-sahihu alhamd, maka pendapat yang sahih harus dibawa kepada lafaz muawwal tersebut. Aw lamma yazunu dalilan, atau tidak, atau au lima yazunu dalilan, atau kepada sesuatu yang diduga itu adalah dalil, walaisa dalilan fil waqi, ternyata bukan dalil dalam kenyataannya, fasid, maka itu pendapat yang rusak. Aw la li syai'in, atau tidak ada sesuatu yang lain, fala'ibun, maka itu main-main kata. Jadi syarat kita mentakwilkan suatu lafaz zahir atau memaknai lafaz zahir dengan makna yang lemah, itu mesti ada dalilnya. Kalau ada dalilnya maka sahih. Contoh, ra'aitu asadan yakhtubu 'alal mimbar. Aku melihat singa berkhutbah di atas mimbar. Nah, di sini kita
mengartikan asa di sini bukan singa, tapi lelaki pemberani. Kenapa? Ada dalilnya yang mengalihkan makna asa di situ kepada makna lemahnya, yaitu lelaki pemberani. Apa dalilnya? Yakhtubu alal mimbar, berkhutbah di atas mimbar. Berkhutbah di atas mimbar adalah dalil yang mengeluarkan asa di situ dari makna kuatnya. Maka dia harus ditakwil dengan makna apa? Lelaki pemberani. Maka ini takwil yang sahih karena ada dalil. Tapi kalau kita mentakwil sesuatu lafaz zahir yang diduga dalil ternyata bukan dalil, maka fasid rusak. Atau bahkan kita mentakwil suatu lafaz zahir tanpa ada dalil sedikit pun, maka itu laibun, main-main. Ya, tidak bisa diterima. Jadi mesti ada dalil. Oke. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak ada? Paham ini yang lain? Kalau paham, insya Allah kita nanti lanjut di hari Kamis. Bab masih zahirmu awal ya. Itu tentang at-ta'wil al-qarib wal ba'id waswaruhuma. Kalau tidak ada kita cukup sampai di sini. Kita tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.